Oke, jadi sesuai yang gue udah bahas ya, kalau teman-teman semua lihat di sini video mungkin 2-3 minggu lalu ya, sesuai prediksi gue rupiah itu udah menyentuh 17.500. Dan sekarang udah naik lagi all time high di 17.600 ya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dan gimana strategi kita survival ibaratnya? Karena kita tahu ya, harga ibaratnya IDR yang naik terhadap dolar itu bisa mengakibatkan beberapa hal. Persepsi investor asing kalau kita lihat terhadap pasar modal kita juga berkurang. Ya, kita bisa lihat capital outflow per hari ini. Dan siapa aja yang paling terdampak? Apakah investor asing? Bukan. Yang paling terdampak adalah rakyat. Ya, kenapa? Karena bahan farmasi, ya kita masih banyak sekali yang impor. Tekstil itu juga pasti terdampak. Otomotif, pokoknya industri yang bahan bakunya itu banyak bahan baku impor, ya. Dan ketika usaha-usaha ini turun, yang pertama dilakukan itu pasti adanya yang namanya gelombang PHK. Ketika gelombang PHK terjadi, daya beli masyarakat akan menurun. Ya. Dan harga-harga yang kita lihat di sekitar, ya misalnya contoh spare part, tadinya harganya sekian, itu akan naik semuanya. Ketika ibaratnya dolar menguat terlalu jauh terhadap rupiah. Kalau mungkin secara geopolitik ya, kita udah banyak bahas beberapa video yang lalu, teman-teman udah paham apa yang terjadi di Timur Tengah, apa yang sedang terjadi di dunia, kenapa harga minyak naik sampai sekian. Tapi yang gue pengen bahas di hari ini, itu sebenarnya lebih menarik ya. Ini adalah sejarah, teman-teman. Jadi yang pengen gue bahas adalah sejarah dari rupiah sendiri. Supaya kita bisa berkaca dari masa lalu. Menurut gue orang yang bijak adalah orang yang bisa melihat masa lalu. Untuk melihat bahwa semua hal tuh kadang dulunya sudah pernah terjadi. Dan kita sebagai manusia kita melihat nih. Patternnya apa sih, kita pattern recognition. Yang zaman dulu terjadi, apakah ini kemungkinan sekarang terjadi juga. Jadi penting untuk kita bisa belajar sejarah. Tapi sejarah yang gue share di sini jarang kalian temukan ya di sekolah. Ini kata-kata yang gue suka banget. History doesn't repeat itself, but it often rhymes, dari Mark Twain. Jadi artinya apa? Sejarah itu kadang nggak ulang persis, tapi ada berima dia. Ya. Jadi dia rhyme. Ada kemiripan yang kita bisa cari. Bahkan gue suka pelajari sejarah ya. Nggak cuma di Indonesia, di luar negeri. Selama ribuan tahun, empire ada yang naik, empire ada yang turun. Ya. Indonesia kalau kita mau pelajari, kira-kira rupiah sekarang kenapa dan arahnya akan kemana, bagus untuk kita pelajari rupiah itu dulunya bagaimana. Nah, ini adalah sejarah devaluasi ibaratnya dan penurunan nilai rupiah ya sejak Indonesia merdeka ya. Jadi sebelum rupiah ada, uang pertama itu namanya ori ya. Kalau ori kan sekarang bonds Indonesia, tapi ori itu dulu namanya Uang Republik Indonesia. Itu 1945 sampai 1949 ya. Indonesia itu waktu itu belum menggunakan rupiah dan ini adalah mata uang yang dipakai. Dan gue sempat hitungin, nanti gue akan tunjukin chartnya di belakang. Kira-kira perjalanan 77 tahun rupiah itu tergerusnya sejauh apa dan seperti apa. Ini ibaratnya waktu itu ya, di periode ori ini, sistem moneter Indonesia itu banyak yang belum diakui oleh dunia keuangan di luar negeri. Dan waktu itu, akibat kita baru merdeka, karena uangnya waktu itu dipakai untuk beberapa perang, dipakai untuk beberapa kampanye, kas negara itu hampir kosong waktu itu. Jadi yang harus mereka lakukan adalah mereka harus devaluasi rupiah. Jadi itu pertama kali dilakukan devaluasi rupiah, bahkan sebelum namanya itu adalah rupiah. Jadi kalau kita bisa lihat, tanggal eksaknya adalah 7 Maret ya, 1946. Devaluasi pertama ori. Pemerintah itu udah melakukan devaluasi pertama ori, atas nilainya turun 29,12%. Ya. Dari tadinya 1,88 per dolar AS menjadi 2,65. Ini pertama kali kita mengalami devaluasi. Ini bahkan waktu itu ori kayak gue bilang tadi, ini kita belum diakuin nih ya sama dunia internasional, kita udah melakukan devaluasi sendiri. Waktu itu yang terjadi ya pada ibaratnya era Orde Lama ya, itu kita defisit anggarannya udah kronis ya, kas negaranya sedikit, orinya udah didevaluasi. Akhirnya apa? Keluar nih waktu itu uang-uang pertama Indonesia, jadi bentuknya seperti ini ya. Dan di Maret 1950, jadi ini baru 5 tahun setelah merdeka, ini ada namanya Gunting Syarifuddin. Nah, kalau ini kalian mungkin ada yang pernah dengar di sekolah, tapi kalian nggak paham itu apa. Itu jadi dibagi begini kan. Nah, begitu. Yang kiri itu berlaku, tapi setengahnya. Ya. Sedangkan yang kanan ini ditukar, ini buat bonds nih. Ini buat bonds. Ya. Ini setengah. Ya. Ini seperdua. Jadi uangnya literally digunting. Gitu. Zaman Gunting Syarifuddin. Ini adalah salah satu ibaratnya era paling kacau ya dalam pengaturan sistem moneter rupiah. Jadi dari ori tadinya didevaluasi 29% sekian, keluar rupiah, ya ini 5 rupiah langsung dipotong setengah gitu kan. Kanan bisa beli bonds, kiri nilainya sisa setengah. Walaupun ini memotong, ibaratnya ini kebijakan namanya kalau di dunia ekonomi itu sunring ya.
Tapi waktu itu ini sangat tidak diapresiasi oleh masyarakat dan akibatnya apa? Terjadi yang namanya hyperinflasi. Agustus 1959 ya, pemerintah melakukan devaluasi besar-besaran ya. Ini untuk menekan inflasi nih. 500 tuh diturunin jadi 50 ya. Jadi bayangin. Ini udah digunting nih 1950, 59 9 tahun setelahnya 500 tuh diturunin jadi 50. Dan 1000 itu jadi 100. Ya. Jadi tadinya punya uang 1000 terus jadi tinggal 100 uang. Tinggal seper-10 lagi uang. Ya. Dan 550, 1000 ke 100. Dan tadinya nilai tukar resmi itu 11,40 rupiah per USD. Ya. Berubah jadi 45 per USD di Agustus 1959. Jadi teman-teman lihat, inflasinya aja udah ekstrim banget. Dari awal merdeka, dari Ori, Gunting Syarifuddin, sampai 1959 itu udah jauh sekali. Jadi rakyat kecil itu paling terdampak. Ibaratnya ini jadi kayak ibarat seper-1000 gitu uang kalian ya. Rakyat kecil tuh benar-benar terdampak di Agustus 1959 ini. Jadi kalau teman-teman tanya ya devaluasi mata uang, redenominasi mata uang, itu bukanlah hal yang baru. Misalnya orang bilang, oh kita mau dipotong ibaratnya 3 nolnya. Kenapa gue bisa bilang seperti itu akan dilakukan ke depannya? Ya ini belum dilakukan, tapi ke depannya pasti akan dilakukan. Kenapa? Karena itu udah pernah terjadi selama sejarah. Jadi penting kita untuk belajar sejarah. Dan titik kritikal yaitu Desember 1965 ya. Ini titik perubahan kritikal di rupiah pada waktu Orde Lama. Di tengah kondisi hyperinflasi itu nyampe 600% ya. Nah, pemerintah baru gue bilang tadi, redenominasi ya. Jadi, dulunya 1000 jadi 1. Ya. Ini orang banyak yang menderita. Ya. Tadinya lu punya uang 1000, itu jadi 1. Jadi nolnya dipotong. Ini hilang. Udah pernah terjadi. Jadi kita udah pernah sampai 1000, udah pernah dari 1000 nih, begini nih kertasnya kita 1. Makanya penting ya untuk kita mengerti sebenarnya sistem fiat ini apa sih sebenarnya. Dan ibaratnya di emerging country seperti negara kita, perlu untuk kita ketahui sejarahnya itu mulus nggak sebenarnya. Pernah terjadi nggak devaluasi sebenarnya. Nah ini adalah era Orde Baru ya, yang waktu itu masyarakat Indonesia sebenarnya banyak yang suka dengan era ini karena mereka anggap ini era stabilisasi dan pertumbuhan. Tagline-nya itu. Dan waktu itu pemerintah Indonesia berjanji ya tidak akan devaluasi mata uang. Nah ini penting nih, berjanjinya penting nih. Agustus 1971 ya. Setelah berakhirnya nilai sistem tukar, kan kita tahu kalau di dunia itu waktu itu sistemnya Bretton Woods. Yaitu $1 itu ada goldnya di belakangnya, tapi exactly di 1971 dunia ini berubah ya. Berubah jadi sistemnya sebenarnya petrodolar. Karena tadinya USD itu selalu ada goldnya. Tapi mereka butuh mendanai perang Vietnam pada waktu itu ya. Richard Nixon akhirnya lepas ya sistemnya Bretton Woods. Indonesia tuh devaluasi rupiah pas ini terjadi dari 378 menjadi 415 per USD ya. Tujuannya itu apa? Menjaga daya saing dan menyesuaikan rupiah dengan kondisi ekonomi global baru. Ya. Nanti gue akan kasih tunjuk pattern-nya apa yang terjadi di luar negeri, apa yang terjadi di dalam internal dan apa yang terjadi dengan mata uang kita. Ya. Jadi bisa baca petanya. Banyak yang bingung. Kok gue bisa prediksi 17.500 tuh seakurat itu dalam waktu 2 minggu? Karena hidup gue tuh pelajarin hal seperti ini. Ini ketika dilakukan, ya waktu devaluasi 378 ke 415, itu pemerintah berjanji, ya kita tidak akan devaluasi lagi. Tapi kita bisa lihat, di 1978, ini nggak lama ini kan, 71 ke 78, ya. Waktu itu melimpahnya cadangan devisa kita, ada oil boom, ya. Jadi pemerintah itu justru devaluasi ketika oil boom, 415 jadi 625, ya. Ini mengantisipasi penurunan harga minyak di masa depan dan mendorong ekspor, ibaratnya, untuk ekspor-ekspor non-migas. Ya, ini devaluasi lagi. Maret 1983. Waktu itu minyak dunia, ya, kalau teman-teman lihat chartnya, waktu zaman 1983 itu turunnya drastis sampai 20 per barrel. Ya. Akibat penurunan minyak dunia, ya, nilai tukarnya didevaluasi lagi dari 702 ya jadi 970. Oke, kita perhatikan. 378 nih, 415. 415 625, 720 970 ya. Dan di September 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali ya. 4 kali. September 1986. Devaluasi terjadi lagi ya. Dari 1134 jadi 1644. Katanya untuk memulihkan daya saing ekspor ya. Ketika minyak jatuh ke level terendah. Jadi perhatikan, ketika mereka berjanji 1 2 3 4 didevaluasi lagi. 1983 ya di dua era ini kita banyak hutang ya. Hutang kita dalam format apa? Ada banyak dari yen Jepang ya. Dan waktu itu kita kena squeeze ya di hutang yen Jepang ini. Jadi ibarat ini waktunya ya kalau teman-teman perhatikan ya 83 sampai 86 itu 3 tahun.
Kita ibarat didevaluasi 49%, ya kan? Didevaluasi lagi, hal itu 50% lagi. Dalam waktu cuma 3 tahun. Ya. Daya belinya melemah langsung. Waktu Maret 1983, ya mereka mau ngeredam pengeluaran ibaratnya impor, ya. Karena waktu itu kita ada sekitar 7 miliar USD. Jadi mereka harus menurut mereka untuk mendevaluasi nilai rupiah. Tapi yang terjadi 3 tahun setelahnya, nggak lama, didevaluasi lagi, setengah lagi. Ini sekitar 47 sekian persen, 49%, ya kira-kira 50% lah. 2 kali 50%-nya. Dan dari yang kalian belajar di sejarah, yang paling kalian ingat mungkin 97 sampai 98 ya. Dan ini gue banyak kenal ibaratnya mentor-mentor gue yang pada masa ini tuh mengalami krisis moneter yang paling besar di dalam hidupnya ya. Di Juni 97 rupiah itu 2.380. Jadi kalau kalian hitung dari tadi naiknya itu udah double lagi sebenarnya ya. Dari yang 1.400 tadi naiknya udah double lagi. Januari itu udah 11.000 ya, dan by Juli ini klimaksnya itu udah 14.000. Jadi dari 2.380 ke 4.014, 150. Kalau teman-teman lihat begini, siapa sih yang bakal hancur ketika seperti ini? Ini adalah perusahaan-perusahaan yang impor ya. Perusahaan-perusahaan yang banyak hutangnya dalam format apa? Format hutangnya adalah USD. Karena dia harus bayar hutangnya, ya kan? Ketika dia berhutang pakai USD sedangkan nilai tukarnya 2.380, jadi 14.150, ini banyak bank yang kolaps barengan semua, ya. Bank ini hancur semua. Dan waktu itu banyak yang kolaps, sampai ada yang besar sekalipun mau kolaps harus diintervensi oleh pemerintah. Ya. Dan kita terjadi ya di sekitar Mei sampai Juni, ya ini krisis moneternya, ya sampai 16.000, 16.800. Pertama ya, krisis keuangan Asia terjadi, tingginya utang luar negeri swasta, ini yang gue bilang tadi. Jadi banyak perusahaan yang utangnya utang luar negeri. Ini dalam waktu sebulan ada ratusan perusahaan yang bangkrut dan PHK puluhan ribu karyawan. Pelepasan sistem nilai tukar menjadi free float. Jadi waktu itu kita akhirnya decide, oke kita lepas ya. Artinya kita bilang jadi free float itu apa? Mengambang di pasar. Jadi yang menghargai rupiah itu adalah market. Dan ketidakstabilan politik ibaratnya dalam negeri ya. Nah, total utang luar negeri kita 138 miliar ya. Sementara ini penting nih, teman-teman tahu. Jadi hutangnya 138 miliar US dollar, sedangkan cadangan devisanya cuma 14,44 miliar. Nah, kalau ketika ini terjadi, ini udah resep nih. Ini resep buruk nih ibaratnya ya. Jadi banyak perusahaan bangkrut ya. Ada kerusuhan dan 70% perusahaan di pasar modal Indonesia ibaratnya insolvent. Harus ada yang coba untuk intervensi mereka untuk bisa selamatin mereka. Dan banyak senior-senior gue di pasar modal yang mengalami ini gitu. Salah satu contohnya adalah Bang Sandiaga Uno. Dia waktu itu cerita ketika dia pegang hutang dalam format USD itu benar-benar habis semuanya ya. Hartanya benar-benar habis tahun 98, dia harus bikin semuanya dari nol lagi. Itulah kenapa ketika habis hal ini terjadi, Indonesia itu punya kesulitan untuk ngebalikin kepercayaan orang untuk memakai sistem perbankannya. Jadi kalau teman-teman tahu, orang tua yang mungkin ngelewatin ini, mereka banyak mau nabung emas dan ibaratnya rupiah di rumah. Mereka nggak mau taruh di bank lagi, kenapa? Karena takut banknya tutup. Makanya pemerintah waktu itu bikin sistem namanya LPS. Ya. LPS inilah yang bikin orang akhirnya percaya lagi. Tapi dulu waktu itu sempat orang nggak percaya sama sekali dengan sistem keuangan kita. Jadi kalau teman-teman pelajari, ya ini akibat dari penguatan dolar, defisit anggaran, utang ya, luar negeri, ini bengkak. 4, itu cadangan devisa. Tipis. Dan 5, terakhir adalah harga ya. Pangan. Naik. Jadi akibatnya patternnya kalian harus perhatiin ya. Ketika krisis itu mau terjadi, ada penguatan dari dolar ya. Defisit anggaran, utang luar negerinya bengkak, cadangan devisa tipis, lalu harga pangan naik, ini krisis. Ya. Jadi kalau kalian teman-teman mau tanya, kapan Indonesia akan mengalami krisis? Kalau 5 ini terpenuhi ya. Karena ini adalah ibaratnya gambaran dari masa lalu. Kita selalu sama. Jadi dolarnya menguat ini biasanya karena ada masalah internasional ya. Harga minyak tadi turun ke 20 barrel ya. Sekarang harga minyak naik, ada defisit ibaratnya di anggaran, hutang luar negerinya bengkak. Kalau formatnya apa sekarang, itu berbeda dengan zaman dulu. Ketika gue cerita tadi, ya zaman-zaman ibaratnya Orde Baru, itu kita banyak hutang dalam Japanese yen. Dan kita cadangan devisanya tuh tipis. Ya. Tipis tuh artinya kayak 98 nih. Hutang luar negeri bengkak, 138, cadangan devisa 14. Ini udah nggak masuk gitu. Akibatnya apa? Rupiahnya terbang, harga pangannya mahal, krisis terjadi. Dan sekarang kalau kita lihat perjalanan rupiah ibaratnya sampai sekarang ya, ini ada fase-fase penting. Ini kan era tapering nih 2013. Jadi kalau teman-teman tahu di luar tuh mengalami Federal Reserve tuh tapering ya.
Dan dolar indeks DXY itu mengalami penguatan terbesar sepanjang sejarah perang dagang ya US Cina. Jadi Cina itu ngebanjirin dunia dengan importnya. Kenapa teman-teman mungkin yang main tekstil di Indonesia itu susah untuk compete dengan orang Cina? Kenapa? Mereka pengusaha di sana itu dapat insentif ya. Mereka dapat insentif untuk ngedominasi pasar di Southeast Asia. Jadi Filipina, di Vietnam, di Thailand, di Indonesia. Jadi mereka dapat subsidi dari pemerintah untuk jualan baju murah. Makanya kalau teman-teman mungkin yang cowok atau cewek beli baju di Shopee itu murah sekali, itu akibat dari Cina. Ini perang dagang yang terjadi. Dan hal yang menarik adalah apa? Orang tua kita, kalau teman-teman lihat ya, boomer dan lebih tua dari boomer, itu memakai properti untuk menjaga ibaratnya nilai tukarnya. Tapi akibatnya apa? Dengan orang-orang tua berinvestasinya di properti, anak-anak muda jadi tidak bisa beli properti, dan itu terlihat dari tahun 2013. Jadi kalau teman-teman perhatiin ya, market properti, pengusaha properti itu dulu banyak sekali sebelum tahun ini. Tapi setelah 2013 sampai sekarang harga properti itu jalan di tempat dan nggak kemana-mana. Ya, perhatikan teman-teman, properti. Dari 2013 sampai sekarang itu nggak kemana-mana. Teman-teman datang mungkin ke Menteng, sekarang ke Pondok Indah, itu rumah yang tadinya dijual 90M, sisa dijual sekarang 50M. Jadi, properti itu ibaratnya jadi barang investasi waktu itu. Karena orang udah capek. Rupiahnya kena devaluasi terus, mereka beli tanah terus ya. Jadi mereka beli bukan untuk tinggal primer. Bukan untuk primary residence, tapi mereka beli untuk investasi. Akibatnya apa? Anak-anak muda yang gajinya itu nggak seberapa dibanding inflasi, nggak bisa beli rumah lagi. Akhirnya harganya stagnan ya. Jadi mereka nimbun propertinya sendiri, sekarang propertinya harganya udah nggak kemana-mana dan nggak ada yang bisa beli gitu. Jadi itu ibaratnya kondisi housing di Indonesia. Dan kita lihat, pandemi COVID-19, dunia ini berhenti ya. Rupiah itu hampir cetak rekor di 16.600 pas COVID ya. Ini mencapai rekor terburuk sejak 98 ibaratnya. Dan ini banyak sekali ya. Ini intervensinya besar sekali dari Bank Indonesia. Dan investor asing banyak yang kabur ya. Maret 2020 lockdown global. Pemerintah itu gelontorin stimulus triliunan rupiah. Dan masa ini gue ingat banget, karena itu gue masih aktif untuk konten. Gue bilang bahwa ketika ini terjadi, ya banyak yang takut kan. Ketika inflasi, apa yang harus gue beli? Gue bilang, ketika inflasi kayak COVID kayak gini, karena gue percaya penyakit ini dibikin untuk dunia cetak uang. Yaitu menurut kepercayaan gue, ini penyakit yang dibuat-buat untuk ibaratnya dunia ini yuk kita bisa cetak uang bareng. Ketika dunia itu cetak uang bareng, ya gue dulu pelajarin ya buku dari Ray Dalio ketika 1971. Dia kira ketika inflasi, saham itu akan turun semuanya, akan hancur. Cuman gue tahu itu kebalikannya. Kenapa? Karena uangnya itu perlu mengalir ya. Jadi ketika COVID, mungkin teman-teman banyak yang tahu cerita gue banyak beli saham perbankan di Indonesia murah sekali ya. Gue bahkan belinya pakai margin ya. Gue margin kali 3, gue beli semua saham-saham murah ya. Mau BBRI 2100 semua gue beliin semua. Waktu zaman COVID 2020. Kenapa? Karena gue tahu ketika pemerintah itu gelontorin triliunan uang untuk intervensi ini, semuanya akan naik ya. Tapi kalau sekarang menurut gue ini berbeda nih, marketnya berbeda. Dan ini Mei, ya ini rekor baru lagi, melemah 7 minggu ya, karena ada geopolitik yang gue bilang harga minyak itu naik, Fed itu masih nggak mau potong suku bunga ya, dia nggak mau potong suku bunga, dia belum ada tanda-tanda dia mau dovish, capital outflow-nya deras ya, kalau kita lihat dari IHSG kita, pasar modal capital outflow-nya deras, jadi bebannya besar, ada hutang ya kan, ketergantungan sama dolar. Jadi ini yang sedang terjadi petanya ya, ini peta realitas yang akurat yang sedang kalian lihat di mata kepala kalian sendiri. Jadi kita punya beberapa situasi yang menurut gua terjadi. Anak muda itu nggak bisa beli rumah, inflasinya itu tinggi sekali, sekarang kita gajinya nggak naik-naik, dan mereka nggak bisa beli apa-apa. Nah, dan kalau teman-teman lihat ini, kayak yang gue bilang tadi di awal, akan gue gambarin sampai akhir ya. Perjalanan dan kurs awal kita ya, itu kita nggak usah ngomong yang dari ori deh, kalau dari ori kejauhan. Kita bilang dari rupiah 3,80, sekarang 17.600. Itu nilainya hilang 90,9978. Ya. Jadi rupiah, kalau kalian cuman beli rupiah dari dulu, dari kurs awal, kalian hidup tahun segini, itu nilai kalian hilang 99,9978. Hilang semua, basically. Jadi kalau orang bilang nabung itu pangkal kaya, salah. Nabung itu adalah pangkal miskin. Lo harus bisa beli aset, lo harus bisa berinvestasi, lo harus ngerti bahwa uang kertas ini tuh cuma permainan dunia. Ya. Uang kertas itu fana. Kenapa? Karena nilainya hilang 99,9978. Maukah kalian pegang sesuatu yang nilainya 99,9978 hilang dalam waktu 77 tahun? Jawabannya pasti enggak, ya. Jadi ini gue senang nih lihat hal seperti ini terjadi. Kenapa? Karena gue bisa sharingkan, gue bisa kasih tunjuk ke kalian dunianya sedang terjadi itu apa. Dan sekarang orang-orang yang mungkin skeptis ya 3 tahun lalu, banyak yang ketawain gue mungkin tentang Bitcoin, ya kan? Oh bener nggak nih beli Bitcoin atau beli emas ya kan? Karena bener nggak ada inflasi, bener nggak cuma dicetak doang? Kalian sekarang bisa lihat
dengan mata kepala kalian sendiri dan semuanya terjadi ya. Secara terbuka, secara transparan di depan kalian semua. Jadi gue beli Bitcoin tuh bukan karena gue bias gitu. Karena gue melihat ini. Dan apakah ini hal yang gue mau pegang? Jawabannya gue investor gitu. Gue cuma lihat peluang. Ketika gue nilainya tergerus 99,9978, ini memang gue tidak pernah sharing gitu. Ini kalian nggak akan pernah ketemu pelajaran di sekolah, ini nggak akan pernah diajarin gitu. Karena gue ngerasa ilmu ini harus dibagikan ke kalian. Ya. Kalian harus terbuka matanya dan harus jeli dalam melihat peta ekonomi. Orang ibaratnya orang miskin, itu mereka cuma nyimpennya uang. Ya, mereka simpen uang, mereka nabung uang. Akibatnya mereka tambah miskin terus dan jadi kemiskinan struktural. Karena kenapa? Game-nya itu dicurangin gitu. Uang kalian hilangnya segini. Ya, kita bisa melihat dari dulu ya. 1949, 3,80, 400, 625, 970, 1350, 2650. Ini puncaknya 98, 9000 lagi waktu zaman Habibie. Ibaratnya 12.000, ya kan dia coba waktu itu ini dicoba distabilin nih sama Habibie. 12.000, 16.600, sekarang 17.600. Ini ntar naik lagi, trennya kan begini ya teman-teman. Jadi jangan kaget suatu saat ini sampai 2030 nih, uang kita udah 20.000 plus ya. Karena memang trajektorinya seperti ini ya. Ini kan kita melihat pattern gitu loh. Pattern yang berulang gitu. Ya. Gue bukan cenayang, gue bukan orang yang bisa melihat masa depan, gue cuma belajar untuk melihat masa depan pakai sejarah yang sudah terjadi. Ya kan, tekanan ekonomi, masa awal, ya kan, krisis moneter Asia, pemulihan bertahap, ya kan ini. Dan ini tantangan, ibarat eranya tantangan global baru. Dan sekarang ini kita kan diambang, ya orang bilangnya banyak perang dunia ketiga kan. Nah ini yang bikin orang tanda tanya, ya. Akan sejauh apa nih, ibaratnya pelemahan ekonominya. Lu setiap hari kerja keras ya. Lu cari uang, lu keringetan, lu harus bisa pastiin kalau nilainya aman. Jangan lu kerja keras itu lu nggak buat nilainya aman gitu loh. Karena satu keputusan ibaratnya yang lu buat hari ini ya untuk belajar berinvestasi, untuk terbuka pikirannya, itu untuk menyelamatkan keluarga lu 10 tahun lagi, itu untuk nyelamatin ibu bapak lu. Sedangkan kalau cuma kerja doang, cuma nabung, itu pasti pangkal miskin gitu. Makanya itu yang gua ajarin. Jadi sebagai warga Indonesia kita harus terbuka nih, jangan gampang skeptis gitu. Ketika gue ngomongin ada sistem moneter yang baru, ketika gue cerita tentang ada aset yang baru, atau ini ada gold bisa propertinya seperti ini, kalian harus bisa terbuka gitu. Karena bukan seberapa banyak uang yang lu bisa cari, lu mau cari semua uang juga hilang semua gitu. Lu mau punya waktu itu berapa, duitnya hilang semua. Tapi seberapa banyak uang yang lu bisa pertahankan ya. Dan dari zaman dulu orang-orang tua itu pakainya tanah dan properti. Jadi kuncinya adalah yang scarce dan desirable. Langka dan diinginkan oleh orang yang lebih kaya dari lu. Kenapa harga properti dulu naik? Karena orang mau rumahnya di Menteng. Karena orang mau rumahnya di Pondok Indah. Ya, karena orang mau punya rumah di Senayan. Lu harus beli sesuatu yang orang lebih kaya dari lu, itu mau beli dari lu di masa yang mendatang. Itu konsep investasi, ya. Jadi banyak yang nanya gue investasi dengan kayak gimana? Gue berharap aset-aset yang gue beli di masa depan ada orang yang lebih kaya, lebih tertarik dengan aset yang gue punya untuk membeli aset gue punya dengan harga yang lebih tinggi, ya. Simpel aja, ya. Dan solusinya apa? Solusi dari ini apa? Gue cuma kasih dua. Kita nggak usah ribet-ribet lah solusinya. Karena kita anak muda, ya. Kalau gue masukin properti di sini, kalian nggak bisa beli juga. Yang kalian bisa beli paling dua, ya. Emas satu. 5.000 tahun tuh nggak pernah jadi nol, ya. Tidak bisa dicetak oleh pemerintah, volatilitas rendah, ya. Kerajaan tuh, empire tuh runtuh, mata uang tuh punah, tapi emas selalu tetap, ya, hold value dari nilainya. Berbeda dengan rupiah yang bisa diterbitkan ibaratnya kapan aja, bisa diintervensi kapan aja, kita harus fokus kepada kebijakan-kebijakan orang yang kita nggak ngerti pikirannya seperti apa. Dan ibaratnya Bitcoin, ini kalau ini favorit gue pribadi ya, aset digital yang punya properti yang mirip seperti emas ya. Karena kenapa? Supply-nya cap di 21 juta ya. Sekarang orang yang skeptis ketika 76.600 udah mulai nanya, ini gimana ya caranya belajar Bitcoin itu seperti apa? Ya, udah banyak ya yang tadinya dulu 3 tahun lalu mungkin skeptis. Karena kenapa? Kalau kalian lihat Bitcoin ke IDR itu naiknya masih naik sekarang gitu. Karena itu rahasianya, itu yang dipakai sama orang-orang di Turki, di Argentina, di Venezuela ketika negaranya mengalami inflasi yang tinggi sekali. Jadi supply-nya dikunci matematika, maksimal 21 juta selamanya, nggak bisa dibekukan ya. Dan return historis paling tinggi dalam 15 tahun terakhir. Ini adalah aset terbaik ya. Selama 15 tahun terakhir, 15 sampai 16 tahun terakhir ini aset literally aset terbaik yang ada di muka bumi ini. Gitu. Dan ini yang dibeli sama pemerintah-pemerintah di Abu Dhabi, ini yang dibeli sama orang-orang di Dubai. Kalian ke Hong Kong, ya, kalian ke Switzerland, itu semua orang banyak yang udah percaya. Bukan cuma percaya, tapi mereka taruh uang mereka di sini. Sedangkan kalau orang Indonesia bilangnya ini adalah judi,
gitu. Mereka maunya tabungnya uang kertas. Kalau yang kayak begini nih, nggak benar, gitu. Kalau emas takut spekulasi katanya. Dilihat harga naik, harga turun. Tapi selama 5.000 tahun, emas itu nggak pernah jadi nol. Itu fakta, ya. Sedangkan tadi, gue nggak mau beli yang 99,9987 gitu. Hah? Ini gue nggak mau beli. Gue nggak mau punya di portofolio gue. Makanya gue bilang ketika krisis, jangan simpen cash. Kalian video gue kan waktu itu. Jangan simpen cash. Terjadi kan? Bukan cenayang gitu. Karena cita-cita gue di sini, gue selalu pengen jadi ibaratnya pengajar kalian. Gue pengen generasi selanjutnya, kalian yang nonton-nonton ini, itu mungkin nanti yang akan memimpin gitu, orang-orang di sini. Dan gue pengen generasi-generasi muda ini bisa melek sama teknologi, melek sama dunia keuangan, melek sama dunia, ya. Jadi nggak jadi orang yang cuman ibaratnya dengar kanan kiri, cuman dapat ilmu dari ibarat orang tua yang seadanya. Dan kalian ngerasa skeptis dengan semua hal. Ya, kita harus jadi manusia itu punya humility untuk terbuka, gitu loh. Oke, ada alternatif yang lain loh. Nggak cuman yang gua tahu tuh segini dan gua jadi paling pintar gitu. Gua yakin dengan generasi yang makin pintar, ya, makanya negara ini akan makin bagus ke depannya.